Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Amma ba'du, kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di bulan Safar yang sekaligus bulan Agustus yang merupakan kebanggaan bagi kita umat Islam, kemenangan bagi bangsa Indonesia yang insyaallah secara serentak nanti malam tentu berdoa untuk para pahlawan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bulan Safar dikenal dengan bulan yang sebagian mungkin masyarakat yang masih belum paham juga adalah bulan yang dianggap banyak mendatangkan sial. Kenapa? Seringkali tertunda, kita menikahkan anak kita ditunda. Bagaimana riwayatnya kok sampai tersiar bulan sial? Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam justru memberi contoh nikah dengan Khadijah itu di bulan Safar untuk menghapus tradisi jahiliyah yang sebelumnya. Safar adalah bulan sial, sekiranya orang-orang menyebar kemana-mana, orang kafir Quraisy untuk mencari nafkah. Allah jelaskan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif. Oleh karena kebiasaan bangsa Quraisy yang senantiasa bepergian di musim dingin dan musim panas, artinya menyebar mencari nafkah. Kebanyakan terjadi di bulan ini, oleh karenanya diberi gelar bulan membawa sial. Untuk mencabut itu, tradisi sampai diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Untuk membuktikan bahwa bulan Safar tidak membawa sial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, istri pertamanya, di bulan Safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah bulan Safar tanggal 27, berangkat hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, baru nyampe di kota Yasrib. Sebelumnya kota Yasrib, setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sana, dicanangkan kota Madinah. Apa selanjutnya? Perang Khaybar yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meraih kemenangan terjadinya juga di bulan Safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra bersama Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar, dalam rangka menghapus keyakinan bahwa bulan Safar adalah sama dengan bulan-bulan yang lain, artinya tidak mendatangkan sial atau musibah apapun. Oleh karenanya, untuk menambah keyakinan kita, semoga contoh-contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menghapus keyakinan kita bahwa bulan Safar adalah bulan kecepit, katanya, bulan yang seringkali dianggap, terutama mungkin para penduduk yang ada di tepi pantai atau di lereng gunung,
kekhawatiran ombak besar, ada tsunami dan sebagainya. Yang di lereng gunung ketakutan, takut ada gunung meletus. Oleh karenanya di bulan Safar, biasanya minggu ketiga tepatnya hari Rabu, ada yang disebut dengan hari Rabu Pungkasan. Apa yang dilakukan? Karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu umat Islam melaksanakan sebagian salat sunnah, sebagian baca surah Yasin, sebagian berdoa, atau tiga-tiganya dilaksanakan. Apa yang diminta? Satu, panjang umur, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia tentunya adalah orang yang Allah beri umur panjang dengan doa kita yang dikabulkan, mungkin dengan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi baik perbuatannya. Apalah artinya umur panjang perbuatannya buruk? Khairun nas, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketetapan iman. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan keimanan kita dikokohkan oleh Allah, tidak bergeser, dan sebagian kita yang mungkin ragu, akhirnya banyak yang pindah agama. Itu yang dimohonkan kepada Allah agar ditetapkan iman. Kemudian yang ketiga tentu rezeki lancar, karena rezeki tentu merupakan bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadian-kejadian di bulan Safar. Oleh karenanya sedikit demi sedikit keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk menghapus keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan yang dianggap oleh sebagian membawa sial, sedikit demi sedikit mulai terhapus. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan kebahagiaan bagi kita. Tentu bahagia karena kemenangan, penderitaan tentunya bagi saudara-saudara kita yang tidak mau mengulurkan doa untuk saudara-saudara kita, nenek moyang kita yang berjuang. Berapa korban yang tidak tercatat dalam sejarah? Pembuatan jalan, kemudian pabrik dan lain sebagainya, meninggal tak terurus. Itu adalah pahlawan-pahlawan yang tidak tercatat dalam sejarah. Perlu ururan doa untuk kita dengan ikhlas tentunya, yang mungkin hanya setahun sekali. Alangkah bahagianya kalau kita di setiap saat mendoakan nenek moyang kita yang berjuang. Mereka mengorbankan jiwanya sampai titik darah penghabisan. Siapa yang dipikir? Tentu kita semua, anak cucunya. Oleh karenanya bersama-sama nanti malam insya Allah serentak mendoakan untuk saudara-saudara kita yang gugur di medan perang, seperti tadi, yang baik yang tercatat dalam sejarah maupun tidak. Apa yang ditunggu mereka? Al-mayyitu fi qabrihi kal gharaqil mutaghawwis. Mayit yang ada di dalam kubur itu seperti orang tenggelam di lautan yang dalam. Apa yang dibutuhkan? Orang yang tenggelam tidak butuh emas, tidak butuh mobil, dan tidak butuh uang. Seutas tali sangat berharga, sepotong bambu sangat berharga. Lalu saudara kita yang gugur di medan perang, apa yang dibutuhkan? Yantaziru da'watan min ahlihi, nunggu uluran doa dari keluarganya yang masih hidup. Nunggu uluran doa dari keluarga yang masih hidup. Mereka menunggu ketenangan, ketentraman di alam barzah. Kita yang membantu tentunya, dan kita yang menikmati kemerdekaan yang diraih sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di alam barzah, belum sampai alam akhirat. Oleh karenanya doa kita insyaallah sampai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan engkau katakan bahwa orang yang meninggal berjuang
demi kebenaran di jalan Allah, beliau meninggal, tetapi mereka adalah hidup di sisi Allah mendapat rezeki, tidak meninggal, rohnya masih melihat kita. Bagaimana anak cucunya mengisi kemerdekaan dengan yang diharapkan, atau justru malam kemerdekaan digunakan untuk foya-foya? Bahagia adalah boleh, tetapi jangan lupa jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka menunggu uluran doa dari kita yang masih hidup. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kemerdekaan. Harapan kita tentu semua bisa menanamkan kepada anak cucu kita agar senantiasa menghargai para pahlawan yang telah membela negeri kita. Kita bisa menjadi nyaman dan tenang beribadah, kita bisa berusaha maksimal, berbisnis dan lain sebagainya, menanam padi, tidak ada yang mengganggu. Berbeda di masa penjajahan, begitu tua padinya, para penjajah berusaha untuk memanen, dibawa ke negerinya, kita hanya menjadi tombak penderitaan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara mendoakan di setiap saat sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, nanti malam barangkali bersama-sama dilakukan dengan ikhlas untuk para pahlawan, baik yang tercatat dalam sejarah maupun tidak. Aku yakin yang tercatat dalam sejarah hanya tokoh-tokoh pentingnya, tetapi anak buahnya termasuk mungkin nenek moyang kita adalah hamba-hamba Allah yang berjuang dan tidak tercatat dalam sejarah. Semoga kita senantiasa ikhlas mendoakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadyi kitabih. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.